Dulu kan saya punya agensi model kira-kira 15 tahun yang lalu. Nah, dari situ saya melihat bahwa bahwa model-model saya itu alangkah baiknya untuk menjadi model yang lebih berkualitas dan multi talented, mereka dididik lagi gitu. Jadi waktu itu zaman dulu itu model itu kalau dia sudah beberapa tahun jadi model, kalau dia belajar acting, dia bisa main film. Kalau dia belajar public speaking, dia bisa jadi MC gitu. Jadi sebenarnya berangkat dari sana, bagaimana saya menciptakan model yang sudah punya bakat ini menjadi orang yang multi talenta. Makanya lahirlah Look Academy ini. Banyak sekali, ya maksudnya pengalaman gitu ya, baik itu kita bisa bilang itu suatu manfaat gitu kan, atau bisa jadi sebagai pengalaman buruk gitu ya, tapi di balik semua itu saya selalu melihat segi positifnya. Memang saya merasakan begitu PSBB ini harus tutup. Karena kita tidak bisa mengumpulkan orang lebih banyak daripada 5 orang gitu. Itu ya kami sempat tutup selama 3 bulan memang. Setelah PSBB dibuka, akhirnya kami mencoba untuk buka kembali dengan tentunya protokol kesehatan yang berlaku. Dan alhamdulillah gitu, hikmahnya dari ini, karena sekolah-sekolah itu tutup, jadi anak-anak ini banyak yang memilih sekolah-sekolah seperti ini gitu, kursus-kursus seperti ini, yang tidak mengharuskan mereka setiap hari ke sekolah, karena mereka jenuh kan gitu. Jadi ya saya kena imbas dampaknya, alhamdulillah masih tetap jalan, tapi tentunya ya kita melakukannya dengan protokol kesehatan yang berlaku saat ini gitu. Jadi mereka masuk, mereka harus cuci tangan, ya, harus cuci tangan, terus pakai disinfektan, pakai masker gitu. Nah, kalau misalnya ada pelajaran yang harus kita latihan ekspresi, mereka pakai face shield, tapi jaraknya diatur gitu. Setelah mereka selesai, misalnya ada kelas lagi, ini semua disemprot, Mas. Yes, disemprot semua. Nah, kalau ada sesi photoshoot, itu datangnya satu-satu. Jadi di ruangan ini tidak pernah lebih dari 5-6 orang. Gitu. Kita juga kena imbasnya ini, pekerjaan model otomatis nggak ada selama ini kan. Mereka kadang-kadang kan sekolah di modeling ini kan mereka pengen bekerja juga dong. Jadi saya kasih tahu, ya ini waktunya kita buat belajar. Begitu COVID mulai, kita bisa Look ini bisa membantu kalian lagi untuk mengarahkan untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, pekerjaan yang ada sekarang ini pun juga semuanya virtual. Jadi semuanya saya arahkan ke situ, dan sekarang kan lagi musimnya sosial media ya Mas ya. Ada ini. Jadi yang ada sekarang saya arahkan kalau mereka mau bekerja, mereka harus aktif di sosial media gitu. Karena fashion show nggak ada gitu kan. Yang melibatkan banyak orang nggak ada gitu, foto-foto juga nggak ada gitu. Tapi mereka waktunya untuk belajar, dan alhamdulillah keinginan mereka itu juga bagus gitu ya, kuat gitu kan. Dan yang sekolah di sini rata-rata saya ngelihat mereka itu confidence-nya meningkat gitu. Dan saya mengharapkan dengan confidence-nya meningkat itu otomatis akan membuka kreativitas mereka. Jadi tidak mengandalkan apa yang ada, tapi mereka mencoba untuk mencari peluang gitu. Saya itu berusaha untuk mencoba gitu, tapi belajar model ini kan belajar gerak ya. Saya belum menemukan polanya sih terus terang, tapi kalau misalnya saya mencoba per materi gitu ya, misalnya nggak keseluruhan itu, ya mungkin saya lagi ngolah dulu gitu. Seperti yang dilihat di belakang nih gitu kan. Kalau lewat online gimana gitu, karena latihan modeling, latihan acting itu menggunakan rasa.
menggunakan rasa itu mereka mesti latihan gitu. Nah kalau misalnya lewat online itu kan kadang-kadang misalnya wifi-nya jelek gitu kan, komunikasinya ini gitu. Kalau teori aja bisa. Tentunya harapan saya memang kita nggak tahu kapan gitu ya, meskipun kita nggak tahu kapan gitu ya, tapi yang buat saya yang penting dalam menjalani masa ini kita itu harus menjaga diri kita sendiri, karena kita kan belum tahu kapan kan vaksin itu, kita juga belum tahu kapan ya, didapatkan itu. Jadi saya harapan saya ya murid-murid saya selalu bisa menjaga kesehatannya gitu. Kalaupun COVID ini masih berjalan, ya kita bisa mengantisipasinya gitu.